Halo Morovers, balik lagi dengan saya Leonardo Mobil. Kali ini kita ada kecelakaan maut Xiaomi XU7 terbakar di China. Jadi ceritanya mobil ini melaju dengan kecepatan cukup kencang dan dia menabrak pembatas jalan sampai mungkin baterainya puncture, dan ketika baterai itu puncture, orangnya nggak bisa buka pintu karena pintunya ngelock sehingga terbakar di dalam. Nah, apakah itu bisa terjadi di mobil listrik di Indonesia? Balik lagi, gue harus jelasin kalau orang sistem kelistrikan mobil listrik itu sendiri. Mobil listrik punya dua sistem kelistrikan, satu high voltage, yang satunya 12 volt. Jadi 12 volt itu maksudnya 12 voltnya yang pakai aki biasa. Makanya ketika lu lihat semua mobil listrik, dia ada akinya juga. Nah, fungsi dari aki itu untuk sebagai auxiliary power supply, sehingga dia yang bertugas nyalain alarm, nyalain power lock pintu, nyalain sensor-sensor, relay-relay, semuanya itu dia nyalain semua. Nah, ketika itu semua udah nyala, high voltage baterainya atau baterai EV-nya ini hanya digunakan untuk power source besar untuk menjalankan motor. Satu lagi dia masuk ke yang namanya inverter step down step up, converter inverter step down step up, AC/DC juga itu untuk ke si auxiliary ini. Jadi yang ngecasin si aki ini yang 12 volt. Nah, jadi sehingga dalam keadaan unik tertentu, kan kita nggak tahu nih ketika dia nabrak itu kenanya kabel apa. Jadi kan ini seperti yang kita bilang udah lama ya, kalau namanya baterai ketabrak dan puncture, sebagian besar meledak dan terbakar. Itu yang non-blade battery, di mana BYD sudah mengeluarkan blade type battery yang ditusuk pun tidak meledak, ya kan, itu ada. Di mana di Indonesia si Wuling walaupun tidak memakai blade type battery, tetapi dia mengamankan si baterai itu dengan cukup baik sehingga sampai sekarang kejadian tabrakan ngegasruk sampai kebakar di Indonesia itu nggak ada, masih nol. Yang kemarin kebakar asap apa segala macam itu kemungkinan besar seperti yang gue bilang, gue spekulasi dari kabel-kabel variasi lampu atau audio ya, itu kemungkinan besar dari situ. Nah, ini kan ceritanya tabrakannya cukup kencang ya. Nah, emang ketika tabrakan cukup kencang itu ya mobil biasa juga mati, bos. Nggak usah mobil listrik. Cuman bedanya memang ketika mobil listrik itu nabrak, kita harus tahu nih, karena kabelnya itu banyak sekali ya. Jadi maksudnya ada high voltage kabelnya, ada kabel si 12 volt relay itu. Jadi ketika nih memang itu ketabrak dan memang si lock mekanismenya itu kekunci, nggak bisa dibuka pintunya, bisa jadi Pak, karena itu sebenarnya salah desain dari si central locking systemnya. Kalau menurut gua, salah desain dari central locking system itu apa sih? Lu tahu gak kalau mobil Jepang itu kan, atau mobil Eropa atau mobil Amerika itu kan selalu ada. Kita cerita mobil Cina sama Jepang dulu deh, selalu ada pencetannya kan. Cina lagi, Jepang sama Korea dulu deh, kan selalu ada pencetannya lah ya untuk si si power lock itu, sehingga ketika lu ceklek lu masih bisa buka sendiri secara manual. Kenapa mereka mempertahankan fitur itu dan tidak di-upgrade? It's called safety factor. Jadi ketika everything fail, ketika semuanya tidak nyala, akinya pun lu cabut, kalau lu kekunci di dalam, lu tinggal ceklek, klek, kebuka. Betul kan? Makanya kenapa Mercy, BMW pun mereka tidak meninggalkan safety factor itu. Mereka hanya bikin style mereka sendiri. Mereka nggak suka nih lihat ada switch begini-begini nih di samping nih. Jadi yang mereka lakukan adalah lu buka 2 kali. Lu buka sekali dia unlock the door, lu buka 2 kali dia nggak buka pintunya. Nah, tetapi fitur mekanisme yang sama, hanya beda desain. Nah, kalau mobil Cina ini, gua memang melihatnya itu sih. Kuncinya dan segala macamnya itu, lu mau buka pintu apa segala macam itu pakai elektrik, Pak. Lu sentuh lah, lu apalah, dia baru ngebuka sendiri. Kadang-kadang lu sentuh begini nggak bisa ngebuka karena masih ngunci. Kuncinya harus lu buka dengan elektrik something somewhere kan gitu kan. Wah, itu sih ketika listrik itu ter-cut off, mati 100%, ya secara mekanik tidak bisa dibuka secara manual. Nah, kalau menurut gue itu salahnya di situ ya, bukan di baterainya atau apa, yang enggak. Mereka melupakan safety factor itu sehingga if everything fails, yang di dalam itu tetap bisa buka keluar. Kalau saya dari engineer, pola pandangnya seperti itu. Kalau baterai ketabrak, tetap kebakar, bos. Sama aja, lu naik mobil biasa, lu tabrakin sekecil itu juga mati. Jadi ya 11-12 lah ya. Kalau tanggapan Xiaomi gimana? Xiaomi menyatakan telah bekerja sama dan sebetulnya dalam penyelidikan dan mengupas penyebab kecelakaan, terutama terkait mekanisme pintu darurat yang kegagalan fungsinya. Nah, ya intinya sih begitulah ya. Insiden ini sebenarnya bukan tentang Xiaomi, tetapi tantangan besar bagi seluruh industri EV yang desain dan ramping dengan flash door handles, yaitu pintu tersembunyi yang memang estetis tetapi apakah mengorbankan keamanan tuh kan. Jadi pintu-pintu mereka itu ya itu
mereka mencari estetis dan high feature, tetapi kalau everything fails, kalau semuanya gagal, itu nggak bisa lu buka secara manual dari dalam. Ya parah. Dan kalau ini sih menurut gue ya, orangnya masih bisa mencoba membuka, ya sebenarnya mobilnya sih safety crumple zone-nya cukup bagus ya, maksudnya ketahanan terhadap tabrakan, cuman memang nggak bisa dibuka secara manual, itu aja sih sesuainya sih.